membawakan pantun. Pohon nangka tinggal sebatang, nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat datang untuk para hadirin yang terhormat. Jadi judul dari paper yang akan saya bawakan ini adalah terkait dengan mega conversion from LPG to fuel stove to achieve Indonesia's clean energy transition. Jadi saya ini gabungan ya dari kolaborasi dari bukan hanya dari SBM ITB tetapi juga dari Puslitbang, PLN, beberapa kontribusi yang didapatkan ya. Jadi mungkin sedikit sharing Bapak Ibu semua. Jadi asal muasal dari dimulainya penulisan ini sebenarnya saya masih ingat sebenarnya sudah agak lama ya. 2019 menuju 2020 itu ada semacam permintaan ya atau request dari Dewan Energi Nasional saat itu yang meminta sebenarnya bagaimana sih kalau kita melakukan transisi ya dari penggunaan kompor LPG ke kompor induksi itu bagaimana financial-nya gitu, keekonomiannya gitu ya. Dan ini lumayan menarik untuk di Indonesia karena kita terdiri dari beberapa golongan tarif kan untuk di retail ya, untuk di household. Nah ini dari situlah mulai asal muasal kita memulai penelitian ini, riset ini. Dan sebenarnya ini sudah dipublikasi di Energy Strategy Reviews di Elsevier, jadi publish sekitar awal bulan Juni ya, akhir bulan Mei itu publish di Energy Strategy Reviews. Tetapi sebenarnya publikasinya itu ada dua kalau misalnya kita lihat di internet, ada versi awal ya preprint di SSRN dan kemudian di Energy Strategy Reviews. Jadi mungkin kalau misalnya ada dua ini, kalau misalnya mau membaca, saya pikir lebih baik kita melihat yang Energy Strategy Reviews karena yang versi preprint itu ada berbagai update ya, seperti itu. Outline-nya, mungkin outline-nya sendiri ada 6 di sini. Ada dari introduction, kemudian kita akan sedikit membahas terkait dengan overview dari household cooking technology itu apa aja gitu ya. Jadi kita sedikit bercerita dan kemudian terkait dengan adoption di developing countries itu seperti apa. Karena mungkin kita supaya apple to apple comparison-nya dan kemudian metodologi yang dilakukan itu apa, dan kemudian kita akan diskusi conclusion and limitation-nya. Baik, sedikit sharing Ibu Bapak izin ya terkait dengan kondisi energi mix yang ada di kita gitu. Jadi untuk total energi mix ini by the end of 2020, jadi mungkin kurang update, tapi sudah ada 2021 dari OPPL yang terakhir ya. Tetapi ini kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda, masih representatif. Kita masih didominasi oleh pembangkit batu bara gitu, dan itu adalah sekitar 47% dari total generating capacity. Dan sebenarnya untuk intermediate, maksudnya dia yang menyambungkan antara base load dengan peaking itu ada sekitar 28% datang dari natural gas, dan oil ini 10%, hydro 10%, geothermal 5%. Kalau kategori untuk renewable energy itu green energy itu hydro dan geothermal 15% ada di situ. Tetapi di luar dari situ itu hanya kurang dari 0,01%. Jadi sebenarnya kita masih perlu extra effort ya untuk mencapai 23% renewable energy tahun 2025. Ini adalah kondisi existing kita dan sebenarnya kalau kita melihat dari program yang terbaru itu adalah 35.000 MW itu masih didominasi oleh fossil fuel juga. Coal itu masih mendominasi 19.700 dan kemudian natural gas yang termasuk dari fossil fuel itu 13.000, itu jadi sudah mendominasi dari 35.000 MW program itu sendiri ya. Sementara kalau untuk renewable energy itu sebenarnya masih berkisar relatively small ya. Ada hydro, geothermal, wind and solar, totalnya itu kurang lebih kita bisa kategorikan itu masih di bawah 3.000 MW. Tapi itu dari sisi energy mix, tapi kalau kita lihat dari sisi ownership itu sebenarnya swasta private itu sudah majority. Jadi ini adalah ownernya adalah IPP rata-rata. Oke, dan kemudian
sedikit overview juga terkait dengan cooking technology. Kalau kita lihat, kalau dari energi mix yang kita dapat gitu ya, ini banyak yang bilang bahwa induction stove, kompor induksi itu adalah zero emission di tingkat household, jadi ketika memasak. Tetapi kalau source-nya masih coal itu bagaimana? Ya sama-sama kotor ya Pak, Bu ya. Nah, jadi tetap kotor dan kemudian karena resource-nya itu tetap dari fosil. Tetapi memang kalau kita lihat dari perbandingan secara di tingkat household ya gitu ya, LPG itu dia walaupun ada emisi gitu ya, dia dikategorikan rendah gitu ya. Dan ini yang sebenarnya masih banyak dipertimbangkan itu adalah convenience factor, jadi short cooking time-nya. Sementara kalau untuk induction gitu ya, dia ya tadi seperti saya bilang kalau untuk gas emisi CO2-nya itu diungki dari energi source-nya. Yang kita tahu bahwa highest emission itu berasal dari batu bara. Sementara eh, kalau untuk convenience faktornya sebenarnya bukan dari memasaknya gitu ya. Kalau dari eh, eh, kita lihat dari source ini. Jadi lebih kepada kita tidak perlu membeli tabung LPG gitu ya, dan kemudian aksesnya pun sendiri kan sudah integrated dengan jaringan transmisi dan distribusi ketenaga listrikan. Ini untuk overview dari cooking fuel sendiri. Kalau kita lihat memang untuk particulate meternya kita tahu memang walaupun berdasarkan energy source yang ada di sistem pembangkitan, tetapi kalau untuk di memasaknya itu produksinya adalah nol. Dan untuk LPG itu sekitar 5,4 particulate matter gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat sebenarnya dibandingkan fuel-fuel yang lain, LPG itu adalah lebih clean ya dibandingkan katakanlah dengan kerosin atau dengan bahkan biomass fuels gitu. Kerosin itu sendiri dia secara particulate matter dia sampai 5 kali lebih besar dibandingkan dengan LPG. Nah, ini adalah data yang kita dapat terakhir gitu ya, dan yang available di BPS itu adalah data sampai tahun 2016-2017. Nah, kalau kita lihat kondisi untuk cooking fuel yang dipakai oleh rumah tangga itu kita lihat bisa segregasikan clustering berdasarkan periodenya. Jadi kondisi sebelum tahun 2007. Jadi sebelum 2007 itu adalah sebelum mega konversi yang pertama, mega konversi dari kerosin dari minyak tanah gitu ya ke LPG. Jadi saat itu masih banyak menggunakan kerosene stove untuk domestic cooking ya, dan kemudian masih juga ada beberapa rural daerah tertinggal itu menggunakan kayu atau wood. Nah, kalau kita lihat dari first mega conversion yang di kerosin kepada LPG itu tahun 2007, itu wood itu masih digunakan sebagai cooking fuel itu sampai 49,38%. Kerosin itu minyak tanah 36,57% dan LPG itu hanya 10,57%. Nah, memang di tahun itu kita kalau misalnya masih ingat gitu ya, itu pemerintahan Indonesia secara masif gitu ya, berbagai kementerian itu berkolaborasi sampai dirijeni oleh level presidensial ya, maksudnya wakil presiden itu menginisiasi program nasional untuk konversi dari minyak tanah ke LPG gitu. Nah, makanya dari data terakhir dari BPS itu 2016-2017 kita lihat ada peningkatan yang sangat tajam dan bertahap gitu ya untuk pertumbuhan LPG maaf, dan pertumbuhan kerosin sendiri konsumsinya itu adalah berkurang gitu ya. Nah, kita lihat untuk tahun 2016 LPG itu sampai digunakan di level 72,38% dan hanya 3,78% rumah tangga yang menggunakan minyak tanah. Nah, kenapa kita perlu melakukan transformasi atau konversi ya dari LPG ke induction stove? Sebenarnya ini adalah hal-hal yang terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi kita akan lihat di beberapa negara berkembang lain yang memiliki ketergantungan kepada LPG itu memiliki problem yang sama. Yang pertama ini salah satu bentuk dari energy transition, clean energy policy. Kita tahu walaupun misalnya kita bergantung kepada energi source-nya di level pembangkitan atau upstream, tetapi ini di level rumah tangga adalah clean gitu ya.
Dan kalau kita berkaca kepada Paris Agreement 2050, dan kemudian kepada NDC kita 2060, di mana kita akan mencapai net zero emission untuk sistem secara nasional, maka source-nya akan full secara mayoritas itu akan berasal dari green energy, renewable energy. Jadi itu adalah tujuannya. Dan kemudian kita lihat dari fiscal burden-nya untuk FD itu sangat memberatkan, terutama untuk impor LPG-nya itu sendiri. Dan kita punya program juga 35.000 MW program dan Zero Carbon 2060, di mana instalasi 35.000 MW ini perlu diserap gitu ya. Dan ini memang menimbulkan additional gain yang lumayan besar yang perlu diserap oleh konsumen. Ini memang kalau kita lihat berkaca kepada COVID yang naik ini yang terjadi, kita lihat ada price variation untuk LPG retail price tidak ditemukan sebenarnya kalau kita berkaca kepada induction stock, karena dia berdasarkan golongan tarif dan akan sama golongan tarif itu dari Sabang sampai Papua gitu ya. Nah, ini kita temukan juga ada incorrect utilization dari energi subsidi. Kita tahu bahwa LPG 3 kg itu dikonsumsi dan digunakan itu bukan hanya oleh orang miskin. Nah, ini data dari konsumsi LPG. Konsumsi LPG yang kita tahu itu itu meningkat setiap tahunnya gitu. Dari pre-COVID kita tahu bahwa di tahun 2019 subsidi LPG itu meningkat secara tajam sampai 3,8 billion dolar ya. Kalau misalnya sebelum COVID-19 itu ada forecasting itu sampai meningkat sampai 10 billion kilogram ya di 2023. Ini seharusnya dan kita tahu bahwa si LPG itu sendiri itu bukan berasal dari bukan berasal dari gas ya, tetapi berasal dari crude oil, dan crude oil-nya kita impor. Nah, ini kita import, kontribusinya defisit ke Indonesian Trade Balance kita, yang neraca dagang kita. Dan kalau kita cek di neraca dagang kita, subsidi untuk 2022 itu, mohon koreksi ya, tapi itu sudah hampir mencapai 400 sampai 500 triliun rupiah gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari contribution dan novelty-nya, itu memang banyak analisis terkait dengan mega konversi yang memang banyak dipublikasikan. Itu sebenarnya yang secara rapi, secara komprehensif itu adalah mega conversion dari minyak tanah kepada LPG. Tetapi kalau untuk LPG kepada induction stove sendiri, tim dan penulis itu melihat bahwa ini tidak secara komprehensif dipublikasikan, dianalisis, baik itu dari policy, dari financial, terutama dari strategi, apa yang seharusnya kita pemerintah siapkan untuk mega conversion ini. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah analisis keekonomian untuk induction stove dibandingkan dengan LPG stove untuk tiap golongan tarif. Jadi kita tahu golongan tarif itu berbeda-beda, baik untuk LPG maupun untuk electricity, yang untuk subsidi maupun non-subsidi. Dan kita harapkan sebenarnya ini jadi masukan ya, masukan sampai level ke pemerintahan gitu ya, bagaimana kita melakukan shifting cooking teknologi ini. Nah, mungkin ini bagi yang tertarik melakukan publikasi, kolaborasi gitu ya, terkait dengan cooking teknologi ini, it's part of energy transition research kan sebenarnya. Dan sebenarnya kalau walaupun kita fokus kepada cooking teknologi, itu sangat banyak publikasi-publikasi yang terkait. Dan scope-nya itu sangat bervariatif. Kalau kita lihat paper ini sendiri kan lebih kepada apa? Lebih kepada price cost research gitu ya, financial, keekonomian, dan kemudian kita sedikit kepada strategi, bagaimana gitu ya.
Tetapi kalau kita secara consumer perception, survei persepsinya, bagaimana affordability, safety-nya, convenience-nya, awareness, kemudian prestige-nya gitu ya, itu sangat mempengaruhi sebenarnya terkait dengan penggunaan utility action stock ini. Bagaimana terkait dengan structure-nya, market structure-nya. Kita pemerintah itu mendesain market terkait dengan infrastruktur, distribusi, sampai keamanannya, itu belum tersentuh. Dan ini bisa menjadi potensial research gitu ya, kalau misalnya ada yang tertarik. Bahkan sampai kepada regulation, makronya, terkait dengan policy, political will regulation, law-nya gitu ya, itu bisa kita explore lebih lanjut terkait konsumen dengan faktor dan lain-lain gitu ya. Ini masih banyak yang tidak tersentuh dan sebenarnya sangat menarik. Dan kalau kita lihat di publikasi-publikasi yang bereputasi gitu ya, bereputasi internasional, kita lihat justru banyak yang menulis itu adalah bukan dari kita ya, mungkin dari researcher dari luar negeri gitu. Nah, ini sedikit komparasi apa yang terjadi sebenarnya di developing countries yang sama-sama melakukan transisi energi ini dalam clean cooking. Yang paling menarik itu ada titik-titik ya, misalnya kita lihat mereka memiliki fase transisi energi tersendiri gitu. Fasenya mungkin cukup berbeda dibandingkan dengan kita, tetapi yang bisa menjadi lesson learn yang agak pas gitu ya untuk Indonesia sebenarnya Ekuador. Lesson learn itu sendiri kan tidak perlu yang baik-baik ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita lihat Ekuador ini sendiri let's say struggling lah untuk melakukan konversi transisi energi ini untuk clean cooking. Jadi mereka punya target sekitar 3,5 juta rumah tangga gitu ya. Dan ini targetnya itu sebenarnya tahun 18 ya, tahunnya 18. Dan alasannya sebenarnya sama dengan kita dengan Indonesia adalah mereka berat dalam fiskal, dalam import LPG ini, dan kemudian kita lihat bahwa si pemerintahnya itu responsible gitu ya untuk semua funding. Nah ini yang menarik juga. Responsible for all funding associated dengan LPG subsidy. Bukan hanya dari expansion dari installation untuk listrik. Nanti saya ceritakan ya kenapa ini penting untuk expansion dari electricity network. Jadi instalasi rumah tangga 220 volt itu penting. Dan kemudian terkait dengan subsidi untuk utensil dan kemudian induction stove itu apa peran dari pemerintahnya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya yang dilakukan oleh si pemerintah Ekuador ini itu sudah dimulai dari 2009, jauh ya sebelum kita ya. Tetapi target mereka adalah 3,5 juta tahun 2018 dan tambahannya juga. Ini kenapa ada revision sampai 2023 karena ini failed gitu ya. Dianggap failed untuk 2018 dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah kalau kita lihat mereka ini ada persepsi dari masyarakat gitu ya bahwa si kompor induksi ini tidak friendly gitu ya. Dan nanti kita mungkin di slide selanjutnya, cuman saya ingin menceritakan di sini bahwa mereka menyediakan namanya electricity credit gitu ya. Kredit jadi tidak direct tidak energy subsidy, tetapi dalam bentuk kredit. Kredit ini khusus untuk memasak sebesar sebesar per bulannya itu 80 kWh per bulan for cooking gitu ya. Nah ini menarik gitu ya. Dan kemudian electricity infrastructure-nya itu disediakan oleh si company-nya itu free of charge gitu. Tapi ada installation fee yang dibeban pada si konsumen dan kemudian ada purchase untuk utensil. Nah ini menarik juga bisa melalui installment atau cicilan dan tetapi walaupun misalnya berbagai skema yang sudah disiapkan itu ternyata tidak tercapai target. Jadi tidak tercapai dan padahal sebenarnya kalau dari komposisi energi mix di Ekuador itu sebenarnya 46% sudah datang dari renewable energy, 43% dari hydro. Jadi kalau mereka dibilang bahwa kompor induksi itu adalah source-nya hampir ya setengahnya itu dari renewable energy, ya lebih pas gitu ya untuk melakukan
konversi ini sekarang gitu ya, dibandingkan kita yang 20% saja belum sampai. Nah, alasannya kalau kita lihat itu sebenarnya ada beberapa ya kalau kita klasifikasikan. Yang pertama itu adalah, startup cost yang untuk stove dan kemudian untuk, cooking utensil, itu cooking utensilnya ini, dia, lumayan lumayan besar gitu ya, lumayan besar dan itu adalah harus di-provide, oleh si konsumen gitu ya. Nah, ini adalah yang menjadi penghalang. Kemudian ada persepsi. Nah, ini adalah penting juga nih. Kalau misalnya ada yang mau riset di sini, saya pikir sangat menarik. False perception of an increase in electricity bills by cooking, using an induction stove. Dan persepsi ini aja, ini kan bukan hanya ini kalau di Ekuador persepsinya adalah terkait dengan peningkatan biaya memasak. Tetapi persepsi di kita kan banyak juga yang misalnya katakanlah memasaknya jadi hasilnya tidak bagus gitu ya, tidak bisa memasak rendang gitu ya, apakah betul gitu ya. Nah, ini kan persepsi-persepsi yang sebenarnya menghalangi konversi. Dan kemudian yang, lumayan signifikan adalah subsidi LPG ini adalah tetap available untuk rumah tangga. Jadi, harga LPG itu tetap murah. Jadi bagaimanapun ini sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita berpindah tetapi, si LPG yang tetap disubsidi, ya itu akan susah. Isi akses kepada sudah di heavily subsidized gitu ya, si LPG dan kemudian masih sangat mudah dengan infrastruktur yang ada. Nah, ini adalah kenapa tidak sukses, program di Ekuador. Nah, beralih kepada apa yang dilakukan, terkait dengan paper ini, riset ini, sebenarnya sebelum kita mulai ke ekonomi finansial, dilakukan juga adalah semacam, lab kecil-kecilan ya. Jadi, lab kecil-kecilan ini kita meng-compare berbagai, cooking technology untuk induction dan kemudian untuk LPG stove, dan untuk memboil, air gitu ya, 1 liter air untuk sampai 100 degree gitu. Dan kita cek nih untuk tiap, kompor gitu ya, untuk tiap kompor LPG atau kompor induk, itu dia menghasilkan, cost berapa gitu ya, menghasilkan cost berapa. Nanti kita cek bisa cooking time-nya berapa, energi efisiensinya berapa, dan itu kita konversikan kepada cooking cost. Dan kita lihat ada induction stove 300 watt, 500 watt, 1800 watt, dan kemudian untuk LPG stove itu seperti apa. Dan itu kita kategorikan untuk kategori listrik subsidi dan kemudian listrik non subsidi. Dan kemudian untuk LPG stove sendiri itu kita kategorikan untuk yang gas tarif yang subsidi dan kemudian yang non subsidi. Jadi sebenarnya untuk tarifnya itu sendiri kita tahu kita masih punya subsidi tarif, ini adalah data tahun, 2020-2021 ya. Jadi masih memakai sekitar 4 sen, KWH, dan kemudian untuk non subsidi itu sekitar 1,5, eee, eee, sen ya, $1,52 per 3 kilogram ini untuk LPG-nya. Oke, maaf ini sepertinya tercopy ya. Jadi ini yang non subsidinya ini adalah untuk yang LPG price bukan electricity tarif gitu. Dan kalau untuk yang subsidized LPG itu ada dua, kita asumsikan itu dari data yang kami temukan itu, kalau untuk di normal itu sekitar $1,5 per 3 kilogram gitu ya untuk yang cube yang 3 kilo. Tetapi itu kita temukan itu ada dalam bentuk kelangkaan, kalau misalnya LPG-nya sedang langka gitu ya, terutama di daerah-daerah luar, itu sampai kepada $2,79 per 3 kilogram. Nah, untuk non-subsidi LPG itu sebenarnya harganya jauh di atas itu, hampir 2 kali lipatnya itu $3,14 per 3 kilogram. Dan ini adalah, asumsi kita untuk daily LPG consumption itu sekitar, eee, ada yang 3 kilogram per 7 hari dan 3 kilogram per 10 hari. Ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bappenas ya. Jadi itu yang, asumsi-asumsi yang dilakukan setelah sedikit, percobaan lab untuk menghitung efisiensi tadi ya, efisiensi untuk tiap kompor.
Dan jadi kalau kita bandingkan untuk skenario yang pertama, misalnya untuk induction stove kita bandingkan 300 watt dengan electricity tarifnya itu kita memakai 300 VA subsidi ya, itu 4 sen per kWh. Nah, ini adalah logis kalau misalnya kita memakai induction stove yang dengan kapasitas besar itu tidak mungkin untuk di bawah 900 atau bahkan 450 VA gitu. Nah, ini yang jadi kalau kita lihat dari perbandingan yang kita dapat dengan kita asumsinya tadi ya, untuk yang per 7 hari kita mendapatkan energi cost saving gitu ya per month untuk tiap rumah tangga itu adalah 0,58. Memang ini tidak terlalu signifikan kalau misalnya harganya itu adalah harga yang normal. Tetapi kalau kita komparasikan di mana kondisinya itu adalah tidak normal, di mana terjadi kelangkaan misalnya untuk si LPG 3 kilogram, maka itu bisa sampai $5,66 per month untuk scarcity-nya ya. Dan ini menggunakan subsidi harga listrik maaf ini 4 sen ya per kWh, dan kemudian untuk penggunaannya adalah 12 kilogram LPG per bulan gitu. Nah, ini yang harus digarisbawahi ini adalah bagaimana dengan ketersediaan induction stove dengan 300 watt gitu ya. Apakah tersedia di pasar? Saya pikir sangat sulit ya gitu ya untuk ini. Sehingga itu menjadi concern. Dan kemudian kalau kita untuk yang 500 watt tetap memakai LT tarif yang subsidi gitu, itu akan menjadi lebih besar energi cost saving per month-nya itu menjadi $1,36. Tetapi kalau misalnya ketika dalam kelangkaan LPG 3 kilogram itu mencapai $6,44 gitu. Ini sama induction stove-nya itu low watt ya, jadi 500 watt. Dan kalau kita lihat dari laboratorium yang dilakukan, itu sebenarnya mulai efisien itu induction stove itu ketika di atas 1.800 watt. Jadi kalau misalnya 300, 500, bahkan 1.000 pun itu masih dianggap kita belum kompetitif ya, dianggap tidak kompetitif dengan LPG. Tapi kalau misalnya sudah 1.800, efisiensinya itu sudah bisa kompetitif. Nah, ini untuk yang 500 watt. Dan yang menjadi threshold itu sebenarnya 1.800 watt. 1.800 watt, tetapi electricity tarifnya itu adalah tetap yang subsidi gitu. Nah, ini energi cost saving itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. 2,09 karena secara efisiensi dia jauh lebih kompetitif gitu ya. Dan energi cost saving per month itu sampai 7,18 dalam scarcity. Tetapi yang jadi concern kalau tadi ya di skenario 1 dan 2 itu adalah concern bagaimana kita berhadapan dengan induction stove dengan kapasitas yang kecil, efisiensi kecil. Masak air jadi lama gitu ya, apalagi masak rendang gitu ya. Kita butuh masak telur, manasinnya lama gitu si minyaknya kan. Maaf kalau induction stove nggak pakai minyak ya. Tetapi kalau yang ini concern-nya jadi berbeda nih. Concern-nya adalah bagaimana kita harus menginstalasi yang rumah tangga yang asalnya 450 ke 900 ke di atas 1.800 kan. Karena dia kalau 1.800 watt, maka kita harus minimal pakai yang berapa? 2.200 kan. Let's say 2.200 berarti sisa 400 watt-nya itu berarti untuk lain-lain kan. Apakah cukup? Berarti kalau tidak cukup ya berarti harus di-upgrade jadi berapa? 4.000, 3.300 ya, dan seterusnya 4.000 dan 5.000 gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern. Tetapi kalau kita lihat dari energi cost saving per month itu jauh lebih signifikan. Sebenarnya signifikansinya itu lebih terlihat ketika kita hadapkan apple to apple non-subsidi dengan non-subsidi. Nah, ini kalau non-subsidi dengan non-subsidi dalam artian kalau induction stove-nya itu tidak subsidi, elektrisnya itu tidak subsidi gitu ya. Apa yang kita dapatkan itu adalah energi cost saving per month-nya itu $3,04. Dan kalau misalnya kita tidak ada subsidi, kita tidak dapatkan situasi bahwa ada kelangkaan LPG 3 kilogram kan. Berarti orang akan memakai LPG 12 kilogram gitu ya. Nah, ini jauh lebih menarik dari sisi energi cost saving.
Dan kemudian kenapa menarik juga, karena yang concern-nya yang tadi tidak terlihat lagi kan concern yang tadi. Dari low utilization, low watt-nya, watt-nya itu yang untuk induction stove-nya itu berarti kan watt-nya besar. Tetapi yang menjadi concern adalah bagaimana, karena concern-nya adalah orang-orang yang rumah tangga yang, instalasi rumah tangganya itu di atas, 2.200 katakanlah seperti itu ya. Berarti kan dia middle and high income household kan, rumah tangga yang lumayan mampu gitu. Nah, ini migrasinya, behavior-nya itu seperti apa? Nah, itu yang menjadi concern. Oke, saya masih punya sekitar 5 menit ya, 10 menit ya. Jadi sebagai garis besar gitu ya, yang dilakukan itu adalah 3, low income household untuk existing, dan kita lihat kalau untuk 300 watt itu, cooking saving-nya itu $0.58 dolar, dan kalau untuk 500 watt itu $1,36 gitu ya. Sementara kalau untuk, yang membutuhkan installation upgrade itu yang 1.800 watt, kompor induksinya, itu dia monthly cooking savings-nya itu bisa sampai $2,09. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk yang middle and high income? Berarti dia, instalasi rumah tangganya itu sudah, besar, gitu ya. Ini adalah monthly cooking saving-nya itu bisa sampai $3,04 per bulan. Nah, ini, kalau kita, simpulkan berarti induction stove-nya itu lebih ekonomis ya dibandingkan dengan LPG stove, seperti itu. Dan bagaimana untuk, strateginya? Sebenarnya yang kita siapkan, strateginya ini banyak berkaca dari apa yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, dan juga berkaca terhadap berkaca terkait dengan mega konversi dari minyak tanah kepada LPG gitu ya. Dari literatur-literatur yang didapatkan, dari policy yang didapatkan, strategi yang dilakukan oleh stakeholder terkait. Yang pertama adalah terkait dengan, rollout, induction stove ini adalah kesiapan, infrastruktur dan instalasi. Terutama misalnya dari, pengembangan infrastruktur ya listriknya. Kita tahu bahwa tadi kalau kita 1.800 watt itu adalah yang katakanlah threshold untuk efisien, maka sebenarnya yang 450 dan 900 watt itu harus kita, upgrade kan instalasinya. Nah, ini di upgrade-nya ini bagaimana? Siapa yang, melakukan gitu ya, biaya yang dibebankan kepada siapa, dan itu kalau sampai ke teknisnya, ujinya itu seperti apa, sertifikasinya seperti apa gitu ya. Nah, ini lumayan penting. Kemudian free conversion kit. Jadi, eee conversion kit-nya itu kita melihat bahwa ini perlu diberikan secara cuma-cuma ya, oleh pemerintah. Karena berkaca misalnya, startup cost, yang harus kalau dibebankan kepada konsumen itu akan jadi, reluctant si konsumennya untuk mengadopsi kompor induksi, gitu ya. Dan ini bisa menjadi saran juga bahwa, metode swapping gitu. Jadi kalau misalnya tidak swapping gitu ya, mereka akan menggunakan bisa dua-duanya terpakai. Dua-duanya dipakai atau induction stove-nya hanya sebagai, hanya sebagai backup aja gitu. Sehingga, tidak tercapai si tujuannya. Kemudian economic incentive. Economic incentive misalnya, berdasarkan tadi ya, kredit, electricity khusus untuk memasak, itu bisa kita, eee, provide, atau di sini electricity quotas tadi untuk induction stove dan seterusnya. Dan yang kedua adalah yang lumayan penting juga adalah, phasing out dari LPG subsidy, gitu ya. Kemudian, kita harus berkaca readiness untuk, setiap, region gitu ya, itu berbeda-beda, kemudian dilaksanakan secara bertahap. Kalau kita lihat ini bertahap ini berkaca kepada tahun 2007 ya. 2007 pun secara bertahap, tetapi memang, eee, bertahap ini menimbulkan disadvantage juga, jadi ada disparitas nanti. Dan nanti, rent seeker itu ya bisa bermain juga di sini. Tetapi kalau kita lihat, eee eee, kalau dilakukan secara bertahap bisa ada lesson learn dari misalnya region yang sudah, diadopsi gitu ya, mengadopsi terlebih dahulu terutama misalnya Jawa dan Bali. Kota besar sebagai pilot area itu bisa kita lakukan, untuk LPG subsidy phasing out.
Eh, itu sebagai akhir dari analisis gitu ya, dan mungkin untuk conclusion, kita tahu bahwa induction stove itu by experiment, by financial gitu ya, by economical calculation itu adalah lebih ekonomis dibandingkan LPG, dan memang kita harus apple to apple juga comparison. Sebenarnya kalau kita berusaha comparison yang apple to apple untuk subsidi, ya kadang-kadang kita tidak harus menghitung subsidinya itu lebih besar kemana kan. Tetapi yang paling clear itu sebenarnya kalau kita membandingkan non-subsidi electricity tarif dengan non-subsidi LPG tarif gitu. Dan tadi sudah angka-angkanya sudah di-provide, jadi kalau misalnya untuk 300 watt, 500 watt, dan kemudian yang lebih besar daripada itu berapa monthly saving-nya ya untuk tiap rumah tangga. Dan kemudian pentingnya gitu ya, upgrade dari untuk rumah tangga yang miskin ini untuk 450 dan kemudian sampai 900 untuk dia bisa mengutilisasi kompor induksi 1800 watt gitu. Karena kalau misalnya disitulah efisiensinya didapat, disitulah threshold-nya, dan kemudian significantly increase the energy cooking saving tadi, gitu ya. Mungkin demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu ya dari saya. Ini kayaknya sudah pas 40 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Dan tadi mungkin karena bukan oleh pantun gitu, izinkan saya untuk menutup pakai pantun juga gitu ya Bu Ana, sebelum saya serahkan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Ya, terima kasih banyak Pak Zikri atas presentasinya. Ya, sangat menarik sekali ya presentasinya tentang mega conversion dari penggunaan LPG untuk cooking oil ya, untuk cooking dan ya konversi ke kompor induksi. Dan juga yang disampaikan Pak Zikri bahwa sebenarnya ada banyak riset-riset lain yang bisa memfollow up riset ini ya, jadi ada banyak opportunity gitu. Baik, mungkin kita langsung ke pembahas ya, ke Bapak Uka, Bapak Dr. Uka Wikarya. Saya persilakan. Terima kasih moderator. Perkenalkan nama saya Uka Wikarya, saya dari peneliti dari LPM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyampaikan terima kasih sudah diundang untuk ikut mendiskusikan isu yang sangat menarik ini, isu kekinian dan isu untuk bangsa kita. Dan kebetulan saya juga melihatnya transisi energi itu dari si makronya ya bersama PLN. Jadi kami sedang melakukan kajian tentang bagaimana dampak dari makro kalau transisi energi dari energi kotor ke energi terbarukan itu berjalan sampai dengan tahun 2060. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ini sangat menarik karena kalau kita lihat ya dari mulai konversi kerosin ke LPG tahun 2007 dimulai dari Jawa, Sumatera, kemudian terus secara berangsur sampai dengan Indonesia Timur, berakhir di tahun kalau nggak salah tahun 2012 ya 2014. Ternyata ini mendatangkan persoalan tersendiri sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Dikri. Selamat sore Pak Dikri, terima kasih sudah diundang. Kalau dulu kita tidak memikirkan bahwa konversi ke LPG itu akan mendatangkan masalah tersendiri, ternyata sekarang produksi LPG kita dari 7 kilang Pertamina hanya mencapai 1,8 juta ton per tahun, sementara konsumsi LPG nasional itu sekarang konsumsi LPG nasional sudah mencapai di angka 8, sekian juta ton per tahun, sehingga sisanya sekitar 6,2, 6,3 juta ton ini harus diimpor. Dan tentu ini akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Nah,
Tentu pemerintah sudah berpikir di sini akan mengkonversi batu bara menjadi dimethyl ether sebagai substitusi dari LPG, tetapi yang saya ikuti bahwa secara keekonomian atau secara finansial mengolah batu bara menjadi syngas, menjadi dimethyl ether ternyata tidak ekonomis. Jadi sepertinya PTBA dan juga ada air produk juga sepertinya mundur maju untuk mengkonversi batu bara menjadi dimethyl ether. Di samping itu juga konsumsi LPG yang begitu besar ini juga membutuhkan subsidi yang tidak kecil. Sudah disampaikan angkanya bisa mencapai 4,8 sampai 5, sekian billion di tahun 2019. Mungkin angkanya bisa naik lagi di tahun 2020 dan 2021. Dan ini tentu akan membebani APBN kita, di mana subsidi energi angkanya luar biasa, sebagaimana sudah kita bisa baca di berita-berita mass media. Jadi melanjutkan penggunaan LPG tadi akan mengganggu neraca perdagangan dan juga akan membutuhkan dana subsidi yang besar. Di sisi lain listrik yang tadinya diperkirakan tumbuh dengan elastisitas sekitar satu ya dengan PDB ternyata meleset. Listrik ditumbuhkan dengan pertumbuhan lebih tinggi dari PDB, ternyata sekarang pertumbuhan konsumsi listrik itu elastisitasnya di bawah 1. Ya, ini sangat logis karena bukan hanya di negara kita ya, di negara-negara maju elastisitas dari penggunaan listrik itu makin lama makin turun. Waktu zaman Orde Baru kita elastisitas kita di angka 1,2 sampai 1,5. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi 5%, maka pertumbuhan listrik harus mencapai 6%. Tapi sekarang tidak seperti itu. Kalau yang saya amati dari sistem kelistrikan misalkan Sumatera, ternyata ada oversupply dengan cadangan neto antara 45 sampai 52% misalkan untuk di Sumatera. Di Jawa juga angkanya tidak berbeda gitu. Nah, jadi dengan adanya tadi berbagai alasan-alasan, maka pemerintah membuat program konversi dari kompor LPG ke kompor listrik. Nah, ini tentu sebuah terobosan besar. Walaupun mungkin pada realisasinya angka yang disampaikan di dalam paper yang tahun 45 itu, mohon maaf ya kalau saya salah koreksi ya, gitu kan. Tapi kalau saya lihat dari dokumen PLN dari TOR pada tahun 2030, 30-an sampai 35 ada 36 juta. Tapi ternyata sekarang angkanya dikoreksi. Tapi terlepas dari dikoreksi atau tidak dikoreksinya, bahwa riset akademik untuk mengevaluasi berbagai kemungkinan untuk kompor gas ini, dari konversi dari kompor gas ke kompor listrik itu menjadi sangat menarik. Nah, dari paper yang disampaikan oleh Pak Zikri dan kawan-kawan sangat menarik Pak di sini. Di sini kan membandingkan dua skenario. Skenario pertama energinya tersubsidi baik listrik maupun gas, dan skenario kedua energinya tidak tersubsidi. Sehingga setelah dilakukan berbagai asumsi-asumsi, angka-angka, akhirnya berkesimpulan bahwa penggunaan kompor listrik atau konversi ke kompor listrik akan memberikan penghematan biaya memasak. Tadi disampaikan bahwa kalau misalkan LED tadi penghematannya lebih besar, apalagi kalau misalkan kompor listriknya semakin besar, ukurannya penghematannya makin besar juga. Gini Pak, Pak Zikri, saya kebayang ini pada beberapa bulan yang lalu kami diminta oleh Pertamina
dan diminta oleh IBC untuk membandingkan saving cost antara mobil listrik dengan mobil kombusi gitu. Jadi kalau pindah hijrah ke kombusi ini atau hijrah dari kombusi ke listrik kira-kira saving cost-nya berapa gitu kan, atau berapa persen. Nah, yang kami lakukan waktu itu kami melepas asumsi yang tadi disampaikan oleh Pak Hakam bahwa kalau tadi bahwa toolkitsnya free, kemudian instalasinya free, kemudian beberapa hal terkait dengan pemasangan dan ada yang free, kecuali alat memasak Pak ya, alat memasak itu tidak free gitu ya. Nah, kami di dalam menghitung biaya mobil listrik itu disebutnya total cost of ownership. Mungkin di sini apa ya namanya, total cost of operasional atau apa ini Pak ya. Oke, tapi di sini kami ini Pak, kami menghitungnya selama lifetime dari sepeda motor misalkan, sama selama misalkan lifetime-nya dari kendaraan roda 4, Kalakam dan kawan-kawan cuma 1 tahun Pak ya, cuma 1 tahun, sehingga biaya depresiasi dari kompor listrik, kemudian kompor LPG juga kan itu tidak dipertimbangkan ya, juga biaya untuk pemasangan bukan pemasangan sih, upgrading dari daya ya, biayanya kan juga tidak dipasang. Mungkin nanti tantangan riset ke depan kita bisa melakukan hal itu, tetapi dengan mencoba menginternalkan biaya-biaya itu. Pertama untuk kelompok misalkan kompor gas seperti apa, kemudian untuk kompor listrik seperti apa, sehingga dengan beban memasak yang sama kita bisa tarik ke depan misalkan persen value-nya berapa sih, persen value dari itu, dari manfaat kompor gas misalkan, atau manfaat kompor listrik, atau misalkan selama katakanlah misalkan 5 tahun dari lifetime-nya kompor listrik maupun kompor gas gitu. Ini mungkin nanti tantangan baru untuk melakukan research, sehingga nanti kita melakukan analisisnya bukan hanya 1 tahun seperti ini, mungkin bisa sepanjang lifetime-nya dari kompor listrik, sehingga kita bisa bandingkan cost dengan cost, benefit dengan benefit, sehingga dalam tempo 5 tahun katakanlah kita bisa berkesimpulan bahwa kompor listrik ini memberikan benefit lebih tinggi misalkan dibandingkan dengan kompor gas. Ini mungkin penting karena ketika PLN sedang melakukan transisi energi dari energi kotor ke energi bersih, di mana pelan-pelan misalkan tenaga dari PLTS misalkan, kemudian tenaga bayu, tenaga arus laut, kemudian tenaga PLTA mikrohidro dan seterusnya misalkan dikembangkan. Cuman sayangnya energi bersih itu harganya di atas 10 sen per kWh. Jadi seperti disampaikan di dalam paper bahwa iya di rumah tangganya sih green, tidak ada polusi, tetapi di tempat pembangkitnya polusinya tinggi selama itu batu bara gitu. Mungkin komitmen dari pemerintah kita untuk mereduksi polutan dan juga pada tahun 2060 tuh net zero emission ditargetkan. Jadi mungkin untuk riset berikutnya bagaimana kalau kita mengakomodir harga LPG-nya maupun harga listriknya menggunakan energi bersih, karena ini relevan dengan tema kita untuk mereduksi polusi karbon dioksida gitu. Mungkin itu dulu Pak Hakam tanggapan dari saya. Terima kasih banyak sudah diundang. Ya, terima kasih banyak Bapak Uka. Ya, jadi kita masih ada waktu ya cukup panjang untuk tanya jawab, dan ya kalau Pak Zikri mungkin ada yang ingin ditanggapi dulu Pak, menanggapi Pak Uka.
atau langsung ke tanya jawab saja? Ya, mungkin izin sedikit ya. Ini masukan dari Pak Uka ini daging semua ya. Makasih Pak. Dan apa? Tadi saya catat Pak. Dan ini sangat menarik gitu untuk riset-riset ke depan ya. Tadi betul itu sangat make sense. Jadi asumsi harga listrik ya kita tarik dari forecasting, katakanlah forecasting tahun 2050 atau bahkan 2060 ketika full renewable energy apa ya, net zero emission itu seperti apa. Jadinya terlihat gitu ya, apple to apple comparison-nya pas gitu. Dan kemudian tadi Pak Uka itu tadi terkait total cost of ownership berarti dia studi asset management dalam hal whole life cycle costing apa ya? Whole life cycle costing-nya berarti yang Betul. dihitung. Jadi internalisasi biaya kompor gas, kompor induksi jadi lebih holistik, Pak. Nah, itu sangat menarik juga. Jadi memang tadi kalau tadi ada bagian research scope, memang penelitian khusus terkait dengan kompor induksi saja, Pak, itu bisa dari berbagai perspektif gitu ya. Kalau ada orang yang suka survei, econometrics, mungkin bisa ke survei apa ya, survei persepsi. Tetapi kalau misalnya hal yang tadi yang pendalaman yang dari paper ini tadi yang Pak Uka apa bicarakan itu bisa masuk juga. Dan memang yang menarik Pak tadi betul kita kalau misalnya dari sisi akademisi whatever happening outside gitu ya program-program yang dilakukan dari korporat ini ya kita move on secara akademis gitu ya. Kita tahu ada program terbaru sebenarnya mungkin ya Bapak-Bapak Ibu ya. Sebenarnya ada program yang sebenarnya itu hampir jadi yaitu adalah 300.000 free kompor induksi secara cuma-cuma itu mau dilaksanakan tetapi berhenti di tengah jalan gitu ya dan tidak tahu apakah lanjut atau tidak. Tetapi kan kalau program korporasi bisa berhenti dari program pemerintah, tetapi kalau riset nggak boleh berhenti ya Pak. Risetnya tetap harus jalan gitu. Saya setuju Pak tadi dari Pak Uka ya untuk tadi. Terima kasih tadi dan ini Pak, klarifikasi saja sebenarnya yang mengundang adalah Bu Hera ya. Saya pun diundang gitu dan saya belum mengucapkan terima kasih juga. Terima kasih Bu Hera, Pak Ibrahim ya atas undangannya. Ya mungkin dari saya sedikit saja tadi menanggapi mungkin kembalikan ke Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Zikri. Ya, di antara kita ada Bapak Asep dan Bapak Asep dari Semeru dan Pak Ahlis dari UNTAD ya. Mungkin boleh bisa menanggapi atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ana atas kesempatannya. Selamat sore Bu Hera, Pak Ibrahim. Sore Pak. Terima kasih Pak Zikri dan Pak Uka. Ini presentasi dan tanggapan yang sangat menarik ya. Terus terang ini sesuatu yang baru bagi saya. Jadi saya belajar banyak sekali sore ini. Luar biasa yang disampaikan. Bahkan saya tuh baru tahu ya kalau LPG, kompor LPG itu atau tabung gas LPG itu bahannya dari crude oil ya, kata Pak Zikri tadi. Saya selama ini berpikir itu dari natural gas ya. Ternyata saya salah besar ya. Oke, jadi ini sesuatu yang baru bagi saya. Nah, kami concern-nya itu kan di apa yang akan terjadi dengan penduduk miskin dan rentan kalau program konversi dari kompor gas LPG ke kompor gas induksi ini dilaksanakan ya. Kalau kesimpulan saya sih melihat dari presentasinya Pak Zikri tadi, ini tidak akan jalan ya. Yang pertama karena benefitnya itu sebenarnya kecil banget ya, walaupun ada positif gitu, tapi kecil banget. Kemudian yang kedua, faktor inconvenience-nya besar sekali kalau untuk penduduk yang selama ini menggunakan kompor LPG 3 kg ya. Karena ternyata kompor induksi 300 watt dan 500 watt itu kalau menurut saya technically tidak visible ya untuk digunakan sebagai
sumber energi memasak sehari-hari di rumah tangga. Dari waktu memasak aja kan jauh lebih lama begitu kan. Pasti ibu-ibu ini marah besar ini kalau program ini dipaksakan gitu. Dan ya mungkin kita banyak yang pengalaman memakai kompor listrik waktu sekolah di luar negeri ya. Itu kan memang convenient sekali itu menggunakan kompor listrik itu. Tapi yang tidak pernah saya pikirkan dulu, ternyata energi yang diperlukannya besar sekali ya, ribuan watt begitu. Nah, jadi kalau menurut saya kalau program konversi ini mau jalan, ada dua catch-nya ya. Yang pertama, apakah memungkinkan kalau batasan pengguna listrik ya 450 watt, 900 gitu kan, 1300 dan sebagainya itu 2200 itu dilepas saja begitu. Jadi di loss seperti di luar negeri begitu, di negara-negara maju gitu. Baru itu bisa jalan karena orang bisa menggunakan kompor listrik yang memerlukan energi besar. Atau yang kedua itu ada perkembangan teknologi yang cepat yang memungkinkan kompor listrik dengan daya yang kecil itu bisa efisien juga begitu. Kan kalau kita lihat misalnya lampu bohlam di rumah saja ya, saya perhatikan itu kan makin lama makin turun. Dulu saya kalau pakai beli bohlam itu 40 watt, 60 watt gitu ya. Kemudian turun menjadi 14 watt, turun 8 watt. Sekarang kalau saya beli bohlam itu cukup dengan 4 watt gitu. Itu sudah terang banget gitu. Nah, apakah dengan kompor listrik juga begitu ya? Bisa nggak nantinya itu kompor listrik dengan 100 watt itu sudah sangat efisien gitu untuk memasak. Nah, baru mungkin itu programnya bisa jalan dan bisa diperkenalkan ke kelompok masyarakat 40% terbawah gitu. Selama itu belum tercapai, menurut saya sih tidak akan jalan program. Mungkin demikian dari saya, Bu Ana, ini tanggapan orang awam yang baru belajar mengenai topik ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Atep. Ya, silakan Pak Zikri. Oh iya, baik. Terima kasih. Dan mungkin nanti kalau mau ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, silahkan ya. Tadi yang saya garis bawahi ya, yang keyword yang paling penting bagi saya itu dari Pak Asep itu adalah tadi ya, melepas harga listrik, betul, sesuai keekonomian. Saya pikir saya sepakat gitu ya, dan kayaknya majority Bapak Ibu yang lain terkait dengan harga listrik ini, saya pikir lebih baik kita tidak mensubsidi komoditas atau listrik atau energinya, tetapi kalau misalnya mau subsidinya sih orang miskinnya gitu ya Pak ya. Jadi memang nanti kita dirilis saja gitu ya. Jadi tidak berdasarkan harga per tarif 450, 900 tadi yang seperti disampaikan Pak Asep gitu ya. Betul. Jadi bukan per tarif dan itu betul memang konsekuensinya adalah untuk setiap rumah tangga, terutama yang miskin itu Pak, 450, 900, 300, ya dia harus di-upgrade gitu untuk instalasi tenaga listriknya. Jadi ya betul, kalau dulu kita di luar negeri itu memasak itu ribuan watt ya Pak ya. Bahkan kalau setahu saya dia sampai tidak dibatasi gitu ya. Saya kurang mengerti, tapi kayaknya berapa ribu tuh kalau kita lihat rating-rating alat listrik yang kita pakai itu tuh biasanya bukan ratusan sampai ribuan gitu. Dari kompor listrik, dari kompor misalnya tuh microwave kalau kita compare si ratingnya tuh saya nggak tahu kenapa ratingnya tuh di sana tuh berkali lipat gitu, padahal untuk alat listrik yang sama dari misalnya microwave atau yang simple gitu ya karena mungkin di sana instalasi listriknya besar gitu ya, dan ya itu jadi challenge juga bagaimana kita mengupgrade si instalasi listrik ini. Dan kemudian tadi mungkin kalau untuk benefit yang didapatkan memang tidak terlalu
besar ya kalau energi saving ya. Tetapi memang yang benefit yang lain lah yang mungkin ya, saya pikir perlu dipikirkan bersama gitu ya. Dari kalau misalnya kita kalau sekarang ya 15% renewable energy masih tidak signifikan ya. Tetapi kalau let's say kalau sudah mencapai 2050-2060 dan tercapai yang net zero emission, saya kira worth untuk dipertimbangkan. Karena pertimbangannya bukan lagi sekarang kan lawan fosil sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti kompor induksi listrik adalah full dari renewable energy secara net zero emission-nya, dan kita lihat bahwa LPG itu adalah dari fosil, yaitu akan pasti harus ada externality yang harus diinternalisasikan apa ya, diinternalize. Jadi itu nah itu externality dari LPG-nya sendiri mungkin harus kita pertimbangkan. Tetapi ya memang kalau sekarang ya bisa dibilang ya fosil lawan fosil gitu. Mungkin kalau dari Bapak dan lain ada tambahan, persilahkan. Iya. Ada pertanyaan dari Bapak, Ibu Andi ya. Ini Pak Ahlis ini, Bu. Oh, maaf Pak Andi. Ini pakai ininya account-nya yang lain. Oh Silakan. iya, maaf. Baik, bagaimana Bu Ana? Langsung saya jawab aja atau seperti apa? Silakan. Ya. Baik, ini saya bacakan. Apakah temuan riset Bapak ini dapat menjadi acuan dalam kebijakan SDM tentang pipanisasi city gas pada daerah-daerah penghasil seperti Riau, Jatim, Papua, Sulawesi? Makasih ini Pak Andi. Saya pikir kalau riset ini karena sudah terpublish, bisa kalau acuan ya saya pikir ini karena tidak mengikat ya, tetapi sebagai referensi saya pikir ini bisa jadikan referensi untuk semua pihak, berbagai pihak Pak. Dan kalau saya pikir yang sebenarnya agak sedikit proud moment untuk tim penulis ini adalah sebenarnya kita kan ada clustering untuk G20 ya Pak ya, untuk G20 dan kemudian kita setiap clustering itu membuat policy paper, dan untuk B20 untuk clustering energi gitu ya, saya pikir salah satu referensinya di policy papernya itu adalah menggunakan publikasi ini gitu ya untuk referensi untuk policy papernya. Dan kalau untuk policy paper G20 itu kan referensinya bukan hanya nasional tetapi untuk negara-negara G20 gitu ya. Mungkin kalau jadi acuan saya pikir ya itu tergantung dari instansi masing-masing Bapak Ibu ya. Tetapi kalau saya pikir untuk sebagai referensi akademik dan bukan hanya paper ini tetapi paper-paper yang lain pun bisa dijadikan. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Andi. Terima kasih Bu Hera. Terima kasih Pak Zikri. Ya. Bu Ana izin bertanya ya. Ya, silakan. Nah, ini saya juga termasuk yang tidak terlalu mendalami ini, cuma saya tertarik ya dengan pembahasan dari Pak Zikri nih mengenai bagaimana persiapan perbandingan ya dari kompor dari LPG ke kompor induksi tadi. Di sini ada dua strategi kan. Yang pertama adalah dengan menyiapkan infrastrukturnya gitu ya, infrastruktur, konversi kitnya dan yang lain-lainnya, baru kemudian adalah mengurangi subsidi dari LPG-nya. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan yang pertama ini, kelihatannya memang tidak hanya conversion kitnya aja, tidak hanya peralatannya saja, cuma memang persiapan infrastruktur ini juga terkait dengan persepsi dari masyarakat itu sendiri. Terutama kita masih melihat bahwa di daerah-daerah ya, juga mungkin di Jakarta, bahwa bahkan kemarin saya ke Depok aja sempat mati sekali gitu ya, ya itu sering mati lampu gitu kan. Nah kalau misalnya mati lampu itu terus bagaimana gitu kan? Itu adalah ketakutan dari orang-orang yang memang akan
menggunakan kompor listrik ini, ya. Dan juga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Zikri, ketika kita masak gitu, masak rendang bisa atau enggak gitu, sampai sejauh mana sih kekuatan dari listrik tadi dibandingkan dengan LPG. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari fase 1 dan ke fase 2 ini saya sangat setuju ya, bahwa subsidi ini pelan-pelan memang harus dihilangkan gitu ya, paling tidak dikurangi, karena banyak sekali moral hazard gitu kan yang ada di sana. Nah, tapi ketika masuk untuk ini kapan LPG subsidinya ini bisa dijalankan? Kalaupun misalnya itu berjalan, kira-kira butuh sampai berapa lama ini bisa menghilangkan subsidi yang ada atau kesiapan dari pemerintah untuk mengurangi subsidi ini gitu. Karena kalau waktunya terlalu panjang, mungkin saya nggak tahu ya kalau dibandingkan dengan ketika kita mulai dari yang kompor yang menggunakan minyak tanah ke LPG itu berapa lama gitu pengalamannya, apakah mungkin akan lebih lama juga dibandingkan dengan itu. Terima kasih Pak Cici. Baik Bu Ana, langsung saya jawab ya. Makasih Bu Hera atas pertanyaannya. Jadi yang saya catat itu adalah memang betul Bu ya. Jadi tadi sebagaimana yang saya sampaikan juga bahwa riset ke depan terkait persepsi itu betul sangat penting gitu ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu di sini punya expertise di situ gitu ya untuk survei persepsi dan punya mahasiswa bimbingan. Saya sebenarnya ada mahasiswa bimbingan yang saya minta untuk survei gitu lanjut untuk persepsi ini gitu di pasca gitu di S2 gitu ya. Cuman ya ini saya sendiri background-nya kan bukan survei ya. Untuk ekonometrik agak struggling di sana gitu ya. Tetapi ya itu penting. Kalau kita lihat di publikasi-publikasi yang lain, memang ini adalah menjadi hal yang penting untuk mencari persepsi yang tepat gitu ya. Dan kemudian nanti sebenarnya tugas dari si stakeholder terkait itu adalah meluruskan persepsi yang salah gitu ya. Kita tahu existing perception itu seperti apa terkait dengan kompor induksi. Kayak ini kan di Ekuador itu dari hasil survei yang dilakukan di sana, mereka ternyata menganggap persepsinya itu bahwa kompor induksi itu kalau pakai listrik itu lebih mahal dibandingkan kompor LPG. Padahal itu kan sebaliknya gitu ya. Sebaliknya, apalagi kalau kita lihat kan 46% dari Ekuador itu kan dari renewable marginal cost dari PLTA itu kan 0 ya. Fuel cost-nya 0. Jadi sebenarnya sangat murah di sana tuh. Nah, ini adalah persepsinya itu tadi yang seperti saya seperti disampaikan tadi di materi Bu Hera ya. Jadi memang persepsinya itu banyak tadi ya, persepsi terkait dengan keekonomian, persepsi terkait dengan safety, keamanan gitu ya, persepsi terhadap prestige gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya prestige-nya belum dapat gitu, persepsinya seperti apa gitu ya. Karena ini kan sebenarnya harus dikaitkan terkait dengan externality tadi kan. Sebenarnya prestige terkait dengan kompor induksi samalah terkait dengan electric vehicle juga. Nah, ini kan yang sebenarnya persepsinya belum ditangkap, belum di-capture. Dan ini sangat menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Dan ini seperti tadi Bu Hera sampaikan, kita mencari the real condition di lapangan yang mempersiapkan persepsi mensosialisasikan persepsi yang benar, berarti mungkin stakeholder atau pemerintah terkait kan gitu ya, maksudnya stakeholder terkait. Nah, itu yang apakah betul tadi masak rendang itu susah gitu ya pakai kompor induksi, karena hemat kami adalah ada dua ya Bu ya, kompor induksi sama kompor listrik itu berbeda. Dan sebenarnya kalau kita dulu di luar negeri itu yang kita pakai itu banyaknya kompor listrik yang kalau kita pegang itu panas gitu. Jadi kita atasnya itu kalau kita pegang panas kan, biasanya kita pakai itu seperti itu. Bu Ana itu sama ya di Newcastle, saya di Dundee waktu itu. Jadi panas ya Bu ya. Jadi, nah sebenarnya kalau kompor induksi itu sendiri itu sangat safe. Nah itu kan perception of safety-nya nggak dapat gitu sekarang. Jadi kalau kita pegang si kompor induksi pakai tangan, mau dia balita, bayi gitu pegang itu jadi safe Bu, nggak panas. Bahkan lebih safe yang iya nggak panas Bu, betul. Ya, biasanya kan kalau jadi kompor merah induksi. tuh Pak, biasanya. Yang kayak Nah, itu yang spiralnya. nah itu kompor induksi. Kalau yang kompor listrik. Kalau Kompor yang listrik, spiral iya. itu kompor listrik. Listrik. Nah, Oke. jadi
nah ini kadang-kadang kita sendiri Berbeda ya. berbeda gitu. Nah ini kita mungkin, ini kok saya jadi hilang ya? Nah oke. Nah ini kita jenis kompor itu sendiri itu kan berbeda. Nah ini yang persepsi itu. Mungkin kita kompor induksi sama dengan kompor listrik berbahaya karena kalau dipegang panas gitu ya. Padahal sebenarnya kompor induksi itu safe gitu ya. Dia kalau dipegang nggak panas. Tetapi ya ini butuh further research. Jadi ya kalau saya yakin Bapak Ibu di sini punya banyak masukan ya. Mungkin bisa diberdayakan. Dan tadi yang kedua yang saya catat dari Bu Hera itu sendiri, kapan tentang terkait dengan LPG subsidi. Bukan hanya LPG subsidi mungkin ya, tadi mungkin terkait dengan electricity subsidy. Kita sepakat Bu, jadi memang bertahap. Saya sendiri terkait riset ini kan terkait dengan daya beli masyarakat gitu ya. Ini saya pikir butuh eksplorasi lebih jauh ya. Sesiap apa gitu ya si masyarakat itu bisa menerima rilis atau removal dari si energi subsidi ini, bukan hanya electricity maupun energi subsidi. Cuman kalau saya melihat dari behavior dari stakeholder pemerintah ya Bu Hera, mungkin bisa saya sedikit cerita. Biasanya ini agak hangat gitu ya. Agak hangat itu ketika kejadian seperti sekarang Bu. Ketika apa coba Bu? Harga energi global itu lagi tinggi. Sekarang harga energi global itu bukan hanya coal ya, tapi oil and gas gitu ya, crude oil itu lagi tinggi, bahkan sempat di atas $100 per barel ya. Nah ini ya karena invasi Rusia ke Ukraine kan. Nah ini baru terlihat membengkak kan, dan kemudian membebani fiskal kita gitu ya, neraca dagang kita. Tetapi kalau saya lihat behavior-nya dari stakeholder itu ketika oil and gas price itu rendah gitu ya, dan kemudian tidak setinggi sekarang ya, dan tidak terlalu membebani fiskal, jadi tidak menjadi isu yang urgent lagi gitu. Dan kita tahu bahwa kenaikan siklus, jadi kenaikan dan penurunan harga itu harga oil ya, crude oil itu kan nyata ya. Jadi tidak selalu tinggi tetapi pasti rendah. Nah ini ketika rendah ini jadi dingin lagi gitu isunya gitu ya. Nah ini memang sekarang kenapa menjadi hal yang hangat ya, karena sudah hampir 400 atau 500 triliun ya sekarang untuk subsidi energi karena kenaikan harga crude oil yang sangat tinggi gitu ya. Nah ini menjadi concern. Mungkin dari saya seperti itu. Mungkin kalau dari yang lain, mungkin dari Pak Uka nih, Pak Uka yang sangat expert sebenarnya, bisa ditambahkan Pak. Silahkan Pak. Baik, Pak Kam, sebenarnya saya bukan menambahkan ya Pak, karena kalau terkait dengan tadi pertanyaan Ibu Hera tentang jaminan pasokan listrik supaya supaya kapanpun masak selalu ada listrik tadi, dan juga apakah misalkan bisa memasak masakan-masakan tradisional, apalagi misalkan apakah bikin dodol gitu ya, bisa pakai ini enggak, bisa pakai kompor induksi enggak? Saya terus terang saja tidak tahu untuk hal yang itu Pak ya. Kemudian untuk ini terkait dengan subsidi, saya setuju Pak dengan Pak Hakam tadi bahwa dengan adanya fluktuasi harga gas, di mana harga gas itu selalu paralel dengan harga energi fosil lainnya, berarti fluktuasi itu menentukan harga dan harga tentu subsidi. Jadi ada ketidakpastian subsidi. Sementara kalau dengan listrik PLN, ini kan ada kontrak jangka panjang, take or pay gitu kan, selama berapa tahun gitu kan, dan juga di situ ada BPP yang masuk ke dalam kontrak. Apabila misalkan harga produksinya misalkan di bawah dari harga patokan PLN, maka BPP-nya 75% dari harga yang patokan PLN, misalkan seperti itu. Dan itu kontraknya jangka panjang. Sehingga di sini menurut saya
untuk harga listrik itu lebih pasti dibanding dengan harga LPG, sehingga nanti pun kalau misalkan ada subsidi, mungkin subsidinya tidak terlalu fluktuatif antar waktu. Saya kira itu mungkin akan lebih lebih baik ketika menggunakan listrik. Kemudian ini saya setuju Pak Kam ini bahwa kita itu perlu melakukan survei dan tadi seperti pertanyaan yang esensial untuk meningkat willingness to accept atau willingness to switch dari kompor LPG ke kompor gas, dari kompor LPG ke kompor listrik induksi mungkin. Ini saya pikir willingness to switch ini perlu dilakukan survei tidak hanya satu fase saja, karena pada saat rumah tangga itu belum mendapatkan informasi, mereka tidak tahu tentang untung dan ruginya dari kompor listrik ini atau kompor induksi ini, sehingga mungkin willingness to accept atau willingness to switch-nya itu rendah. Tapi ketika misalkan sebagian dari masyarakat sudah memulai menggunakan kompor induksi, ini mungkin berita baik dari mulut ke mulut itu akan mempengaruhi mereka. Sehingga mungkin nanti setelah berapa tahun, setelah ada learning by doing dari rumah tangga, kita juga harus melakukan evaluasi lagi bagaimana tingkat willingness to switch dari kompor LPG misalkan ke kompor gas. Ini juga saya pikir mungkin sebuah ide yang menarik untuk dilakukan research. Kemudian untuk ini Pak, ini saya minta penjelasan dari Pak Kam. Kalau untuk kompor LPG dan subsidi gas, ini konon katanya menurut sebuah angka yang disampaikan oleh mahasiswa yang buat tesis bahwa 38% dari pengguna gas 3 kg adalah penduduk berpendapatan 40% ke atas. Konon katanya seperti itu, sehingga di sini ada salah target dari pemberian subsidi. Nah, menurut Pak Hakam, ini kira-kira kalau misalkan ada konversi dari LPG ke listrik, kira-kira potensi subsidinya seperti apa, dan kira-kira apakah penyelewengan atau salah sasaran dari subsidinya seperti apa, Pak? Saya belum pernah membayangkan ke depan kira-kira salah sasaran dari subsidinya seperti apa. Kali itu Pak Hakam, terima kasih. Ya, baik, izin langsung komentar ya, Pak Uka. Jadi betul Pak, ini sebenarnya kalau data ini secara yang Bapak tadi ungkapkan, saya baru dapat juga. Tetapi secara konsep, ya itu adalah betul. Itu adalah background kenapa si riset ini dibuat juga, bahwa incorrect utilization of subsidy kan Pak. Jadi si subsidi itu seharusnya LPG 3 kg itu kan peruntukannya untuk orang miskin Pak. Yang 12 kilo itu tidak. Nah ini tetap yang 3 kg ini digunakan itu justru oleh yang mampu gitu ya. Secara real biasanya yang pakai itu yang kalau saya lihat ya di real life itu biasanya mahasiswa gitu ya. Karena kan lebih kecil, lebih misalnya kalau dia di apartemen gitu ya, bukan hanya mahasiswa tapi apartemen katakanlah. Kalau apartemen kan dia 3 kilogram itu lebih kecil gitu ya, jadi dibandingkan yang 12 kilo. Tetapi yang tadi data itu yang Pak Uka mungkin adalah lebih detail ya, bahwa 38% dari pengguna gas 3 kilogram itu berpendapat dengan income 40% ke atas ya Pak. Nah ini yang nah kalau misalnya di listrik itu adalah saya pikir ini tidak bisa dimitigasi ya Pak ya. Bahkan misalnya ketika kita masih dengan penggolongan tarif ini sendiri, itu akan lebih bisa dimitigasi karena kita ada katakanlah tarif subsidi 450 watt VA ya, bukan watt ya. 450 VA dan kemudian tarif 900 VA subsidi. Nah, ini adalah sesuatu hal yang pasti kalau misalnya dia beralih kepada yang tadi tarif 450 VA itu pasti kan subsidi kan, dan kita bisa clarify, bisa validate bahwa itu adalah dia orang miskin gitu ya, 450 VA. Saya pikir di
kalau 900 VA maka ada 900 VA, ada yang subsidi, ada yang non subsidi kan. Karena misalnya masih ada juga mungkin orang yang mampu tetapi pengen rumah yang kecil, ya bisa saja dia 900 VA. Tetapi kalau 450 VA itu pasti kemungkinan besar bisa dipastikan dia itu orang miskin. Nah, ini yang kita sasar kan ya Pak. Jadi bagaimana LPG 3 kg ini tidak salah sasaran. Dan kalau kita misalnya runut lebih jauh, bisa kita lihat di berita-berita gitu ya, bahwa banyak kan yang menyalahgunakan juga ya Pak Uka ya. Misalnya bagaimana gas LPG 3 kg, kemudian kita transfer ke tabung 12 kilo. Nah ini kan banyak yang pencari-pencari kesempatan seperti itu kan, rent seeker seperti itu. Dia dan itu adalah praktek-praktek yang banyak ditemukan kalau misalnya kita googling ya. Dia gasnya dari 3 kg, kemudian dia rubah ke 12 kilo, itu profitnya sangat besar. Nah ini kan kita harus tanggulangi juga. Belum misalnya kita melihat kalau kita lihat Pak, itu kan bertahap Pak ya, si harga LPG itu. Si harga dari ketika kita impor si crude oil, dan kemudian dari katakanlah dari hulunya, kemudian sampai ke ada HET ya, harga eceran tertinggi, kemudian dia sampai ke retail, itu tuh bisa sampai berkali-kali lipat Pak, gitu ya. Nah, berarti yang menikmati itu apakah betul si household, retail sih ya, atau dia tadi si supply chain tadi. Dan kalau misalnya kita mau menghitung supply chain-nya kan berarti bukan orang miskin Pak, yang dia mendapatkan markup profit-nya. Berarti katakanlah si pengusaha-pengusaha yang berada di bidang supply chain tadi gitu. Nah itu kan faktor benefitnya lah, si surplusnya itu berarti lari kemana. Nah ini yang misalnya sebenarnya bisa menjadi concern pertimbangan stakeholder gitu ya. Kenapa ini perlu dipertimbangkan untuk dilanjutkan atau tidak gitu ya. Jadi dari yang subsidi saya kurang tahu ya, misalnya total subsidi tahun ini berapa, tetapi saya pikir sudah sangat besar, kisarannya sudah sampai 3 digit triliun untuk yang subsidi LPG ini. Dia itu berarti banyak dinikmati oleh si miskin atau yang tadi misalnya si rent seeker tadi. Nah itu yang tadi yang pertama. Terus yang kedua, saya sangat sepakat Pak, untuk riset ke depan, hadiah willingness to switch gitu. Itu sangat, dan nanti di dalamnya itu kan ada faktor variabel biaya ya Pak ya. Willingness to pay-nya kan Pak. Berapa sih dia mau berani bayar gitu ya untuk switch, atau bahkan bukan berani bayar untuk switch, berapa dia harus disubsidi gitu ya. Jadi terbalik gitu ya, berapa dia harus disubsidi supaya switch gitu ya. Bukan berarti dia bayar, maka dia harus disubsidi karena mungkin karena kan kita pasti ada teknologi lock-in ya Pak ya, teknologi lock-in. Jadi bagaimana bukan hanya di electric vehicle, dia udah punya mobil, dia teknologi lock-in, maka dia harus ada semacam insentif untuk dia pindah. Sama di kompor juga kan. Berapa dia harus dibayar di insentif, melalui apa insentifnya dia supaya teknologi lock-in-nya itu lepas gitu. Nah ini yang harus sebenarnya dieksplor gitu ya. Dan kalau kita lihat di runut, di publikasi-publikasi yang ada, itu belum ada Pak di Indonesia. Kalau di luar mungkin sudah bermunculan ya. Dan kalau misalnya ini bisa sampai publish, saya pikir ini jadi masukan gitu ya untuk dunia akademis, untuk stakeholder gitu ya. Sangat bermanfaat. Ini mungkin dari saya tanggapan ke Pak Uka. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Zikri, Pak Uka. Silakan Bapak Ibu peserta yang lain, kalau ada pertanyaan bisa raise hand. Ya, ini diskusinya menarik sekali ya. Jadi di luar dari bahwa dengan konversi dari kompor gas ke kompor induksi tadi bisa menyelesaikan berbagai masalah ya, salah satunya subsidi ya, burden subsidi dari pemerintah, dan juga adanya yang mistargeted itu ya, mistarget subsidi. Memang karena
Oh iya, baik. Ya, memang karena perbedaan harga yang sangat signifikan ya dari tabung subsidi dan non subsidi itu memang membuat orang punya insentif besar untuk menggunakan yang subsidi gitu kan. Jadi memang itu real sekali ya. Jadi saya sendiri awalnya memang melihat ya mungkin di atas menengah ke atas sekali gitu ya. Itu pakai numpuk 3 tabung misalnya gitu ya, tabung kecil gitu. Padahal kan doesn't make sense gitu. Jadi mereka seolah-olah orang miskin gitu. Tapi karena tidak ada mekanisme untuk memblok hal tersebut gitu ya, untuk memprevent. Jadi makanya kenapa ya orang akan terus melakukan hal itu gitu ya. Jadi ya ini bisa menjadi solusi dan mungkin yang lain adalah yang menarik adalah dari sisi sosial gitu ya. Kalau dari sisi sosial dan budaya kita kan memang masakannya banyak yang butuh waktu lama gitu ya. Mungkin itu juga akan menjadi mendiscourage gitu ya, membuat orang reluctant. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya kalau gitu saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi untuk Bapak Zikri Hakam sebagai pembicara, Bapak Uka Wikarya sebagai pembahas, dan Ibu Hera Susanti, Ibu Dr. Hera dari IBER. Kalau gitu kita sekarang bisa mungkin Pak Ibrahim mohon